Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Alfianti dan rekan saya bernama Nurul Anissa. Di sini kami menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul konsep listrik statis. Nanti kami akan membahas tentang potensial listrik pada beberapa keping sejajar, potensial listrik oleh bola konduktor bermuatan, dan nanti juga kami akan membahas kelistrikan pada sistem saraf dan aplikasi listrik statis pada makhluk hidup. Baiklah, kita masuk pada slide pertama. Slide pertama yaitu potensial listrik. Nah, potensial listrik ini merupakan besarnya potensial listrik pada satu satuan muatan. Nah, potensial listrik ini juga merupakan besaran skalar yang berkaitan dengan kerja dan energi potensial pada medan listrik. Nah, pada set pertama ini kita dapat melihat sebuah rumus dari potensial listrik di mana Vp sama dengan sigma kaki aksen per R. Nah, dapat kita jabarkan Vp per K, Vp sama dengan K dalam kurung Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3. Nah, di mana keterangannya Vp itu sendiri adalah potensial listrik, satuannya V, dan Q aksen adalah muatan uji, di mana satuannya adalah J. Lalu R di sini merupakan jarak muatan sumber dan muatan uji, di mana satuannya adalah M, dan K di sini adalah konstanta dan nilainya sudah ditentukan, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Baiklah, kita lanjut ke slide 2. Nah, slide 2 ini adalah contoh soal. Dapat kita lihat contoh soalnya, yaitu di mana bola kecil bermuatan positif 2 mikrokulom, negatif 2 mikrokulom, 3 mikrokulom, dan negatif 6 mikrokulom diletakkan di titik-titik sudut sebuah persegi yang mempunyai panjang diagonal 0,2 meter. Hitunglah potensial listrik di titik pusat tersebut. Nah, positif 2 mikrokulom, negatif 2 mikrokulom, dan 3 mikrokulom dan 6 mikrokulom ini adalah Q. Q1 nya plus 2 mikrokulom kita ubah ke kulom, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 6, dan begitu pun seterusnya sampai Q4. Selanjutnya itu panjang diagonal, di mana panjang diagonalnya yang diketahui 0,2 meter. 0,2 meter sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1 meter. Nah, kita cari jaraknya, jarak tiap-tiap muatan dari titik pusat. Maka hasilnya adalah R sama dengan 10 pangkat min 1. Dapat kita lihat pada slide kedua. Nah, di sini ditanya hitung potensial listrik di titik pusat persegi, yaitu Vp. Di mana Vp ini sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah 4. Rumus yang sudah kita bahas tadi, Vp sama dengan K Q1 per R1 dan seterusnya. Di sini ada Q4, berarti kita akan membuat itu Vp sama dengan K dalam kurung Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3 ditambah Q4 per R4. Nah, kita sederhanakan lagi, di mana K per R dalam kurung Q1 tambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Kita masukkan nilainya, di mana K konstan sudah ada nilainya 9 dikali 10 pangkat 9. Jarak tadi kita dapat 10 min 1. 9 dikali 10 pangkat 9 per 10 min 1. Dalam kurung kita masukkan nilai dari Q1, Q2, Q3, dan Q4.
Nah, Q1 tadi 2 kali 10 pangkat min 6 karena sudah kita ubah menjadi Coulomb. Lalu min 2 dikali 10 pangkat min 6 ditambah 3 dikali 10 pangkat min 6 dan dikurang 6 dikali 10 pangkat min 6. 9 dikali 10 pangkat 9 per 10 pangkat min 1. Setelah kita jumlahkan Q tadi mendapatkan nilai yaitu min 3 dikali 10 pangkat min 6. Lalu disederhanakan lagi menjadi 9 dikali 10 pangkat 10 dikali min 3 dikali 10 pangkat min 6. Nah, dapat di sini hasilnya VP sama dengan min 27 dikali 10 pangkat 4 volt. Baiklah, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu tentang potensial listrik pada keping sejajar. Nah, dapat kita lihat pada gambar ada dua keping sejajar seluas A terpisah dengan jarak D. Nah, masing-masing dua keping ini memiliki positif Q dan negatif Q. Dapat muatan listrik sigma di sini dapat didefinisikan sebagai muatan listrik per satuan luas, di mana rumusnya sigma sama dengan Q per A. Potensial listrik di antara dua keping yaitu V sama dengan E kali R. Dan di luar keping yaitu V sama dengan E dikali D. Nah, sampai di sini. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Nurul Ain. Baiklah, selanjutnya potensial listrik oleh bola konduktor bermuatan. Nah, potensial listrik di titik-titik pada suatu bola bermuatan seperti diperlihatkan yang ada gambar di PPT dapat ditentukan melalui persamaan. Nah, persamaannya yaitu potensial listrik VA sama dengan Kq per R besar, lalu VB sama dengan K kali Q per R besar, dan VC sama dengan Kq per R kecil. Nah, dari persamaan itu kita dapat menyimpulkan bahwa potensial listrik di permukaan bola sama dengan potensial listrik di dalam bola. Nah, dari persamaan-persamaan yang ada di dalam PowerPoint dapat kita dapatkan rumus yaitu VA sama dengan VB yang sama dengan Kq per R besar. Nah, artinya rumus ini untuk R kecil sama dengan R besar. Nah, sedangkan rumus VC sama dengan Kq per R itu untuk yang R kecilnya lebih besar daripada R besar. Nah, yang harus kita ingat bahwa R besar di sini artinya merupakan jari-jari dari suatu bola konduktor, sedangkan R kecil merupakan jarak dari suatu titik di luar bola yang dihitung dari pusat bola. Selanjutnya yaitu kelistrikan pada sistem saraf. Muatan yang ada di luar dan di dalam sel saraf tidak dapat saling tarik-menarik dengan sendirinya karena ada pemisah berupa membran sel saraf. Nah, prosesnya yaitu yang pertama saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Nah, neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf. Nah, selanjutnya saat muatan Na+ masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsangan listrik mengalir ke ujung akhir sel dari sel saraf. Nah, saat rangsangan tersebut telah mencapai ujung dari sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju saraf yang lain atau ke dalam sel tujuan. Nah, saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Nah, pada kondisi tersebut, membran sel saraf bagian luar akan bermuatan listrik positif, dan membran sel bagian dalam akan bermuatan listrik negatif atau Cl-. Selanjutnya yaitu aplikasi listrik statis pada makhluk hidup. Nah, yang pertama yaitu ada pada hewan hiu kepala martil. Nah, ikan hiu kepala martil ini dengan ratusan ribu organ elektroreseptor di dalam tubuh dari hiu tersebut. Nah, hiu ini menjadi satu-satunya hiu yang memiliki sensitivitas listrik terbesar yang dapat mendeteksi sinyal dari 0,5 miliar volt hewan lain. Nah, dan memudahkan dalam mencari mangsa. Yang terdiri dari kanal yang dipenuhi jeli yang dapat membuka sebagai pori-pori.
Ada juga namanya ampule yang dapat mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh penduduk bawah air lainnya. Nah, sehingga ikan hiu kepala martil ini untuk memindai pasir dan menggali makan malam dari dasar laut. Ikan hiu kepala martil ini juga dapat dikatakan menggunakan deteksi internal mereka seperti perangkat GPS yang dapat membantu untuk menyesuaikan diri dengan mendeteksi arus laut yang bergerak dalam medan magnet bumi. Yang kedua yaitu ikan pari elektrik. Nah, ikan pari elektrik ini sama dengan belut listrik, di mana hewan ini juga mampu mengendalikan tegangan di setiap muatan listrik dalam tubuhnya. Organ produksi terletak di kedua sisi kepala dan bersama-sama menempatkan di mana saja dari 8 sampai 220 volt. Nah, ada 69 spesies sinar dalam 4 keluarga dengan torpedo genus yang paling menonjol yang dinamai kata Latin torpere, yang berarti menyebabkan menjadi kaku atau melumpuhkan. Nah, kejutan listrik yang dihasilkan berukuran rata-rata serupa dengan efek jika menjatuhkan pengering rambut ke bak mandi. Yang ketiga yaitu landak elektrik atau echidnas, yang merupakan hewan darat yang termasuk ke dalam salah satu dari 7 hewan berbahaya yang memiliki sengatan listrik paling mematikan. Nah, hewan landak elektrik ini mempunyai kemampuan elektroreception biologis karena mampu memproduksi listrik. Bagian tubuh landak yang menghasilkan listrik terdapat pada bagian mulut. Nah, yang terakhir yaitu hewan belut listrik. Nah, belut listrik ini paling sering ditemukan di perairan Amerika Selatan, di mana belut listrik ini menghasilkan listrik lebih dari hewan lain di dunia dengan 5.000 sampai 6.000 elektroplugs. Nah, penelitian menunjukkan bahwa belut listrik ini dapat menghasilkan kejutan intermiten tanpa melelahkan selama 1 jam, bahwa jumlah tenaga listrik dengan mudah bisa membuktikan mematikan bagi manusia. Nah, sebagian dari apa yang membuat belut listrik ini sangat unik yaitu kemampuan belut listrik ini untuk mengontrol intensitas guncangan mereka. Nah, ikan dengan tegangan tinggi ini bertentangan dengan kepercayaan populer dan moniker orang-orang. Belut listrik tidak benar-benar diklasifikasikan sebagai belut, tetapi lebih diklasifikasikan sebagai ikan.